Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ruang di atas halaman kecil tiba-tiba menjadi sedingin es saat malam menyebar. Seolah-olah ada bila dingin seperti aliran udara, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap Luotong yang berpakaian abu-abu, yang memiliki aura pedang tajam yang menempel di tubuhnya. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya telah menjadi pedang tajam yang baru saja ditarik dari porosnya. Aura menusuk itu menyebabkan seseorang merasa sangat dingin. Sejujurnya, aku juga merasa bahwa aku terkadang melebih-lebihkan diriku sendiri. Namun sejak aku memasuki domain ini, aku telah bepergian dengan sikap ini sampai akhirnya aku mencapai tempat ini. Ucap Lindong tertawa. Kalau begitu, mungkin tempat ini akan menjadi tempatmu menemui ajalmu. Ucap Luotong perlahan berkata. Aura tajam yang menutupi sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih padat setelah suaranya terdengar. Sebuah cahaya tajam dingin mengalir di ujung jarinya. Sepertinya sebagian besar faksi di kota Wanxiang mengawasi tempat ini malam ini. Karena kau telah menjadi garda depan, aku akan menggunakanmu untuk menyampaikan pikiranku kepada mereka. Mata Lindong menyapu seluruh langit malam. Dia bisa merasakan bahwa banyak mata di dalam kota berkumpul di tempat ini dari segala arah. Pasti ada cukup banyak orang di antara mereka yang memiliki rencana untuk berurusan dengan mereka. Pada saat ini, Lindong juga ingin mengirim pesan yang jelas kepada orang-orang ini. Pada saat ini Little Flame berdiri di atas tanah. Tubuhnya yang kuat membawa tekanan yang sangat kuat. Benang keganasan menyebar dari dalam tubuhnya menyebabkan mata Luotong sedikit berbinar. Biarkan Lindong bertarung. Xiaodao dengan malas melambaikan tangannya. Tubuhnya yang duduk di atas batu tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Selain melirik Luotong ini sekali, tatapannya telah benar-benar ditarik. Sukui memandang Xiaodao. Dia memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang kelompok dari Lindong. Di antara ketiganya, Lindong tampaknya memiliki sejumlah kartu truf yang tampaknya tidak pernah berakhir, menyebabkan seseorang tidak dapat sepenuhnya menangkapnya. Little Flame adalah yang paling ganas di antara mereka. Keganasan mengerikan saat dia bertarung bisa mengejutkan jiwa seseorang. Sementara Xiaodao di sisi lain adalah orang paling misterius di antara ketiganya. Dia selalu bersikap santai dan tidak peduli. Bahkan ketika menghadapi keberadaan seperti kerajaan super, Xiaodao tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun. Barisan 3 orang dengan karakter berbeda ini membuat Sukui menghela nafas pelan setelah melihat mereka. Kemungkinan besar kelompok ini akan menjadi kuda hitam paling terang dalam perang 100 kekaisaran saat itu. Little Flame ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya duduk setelah melihat Lindong mengangguk sedikit. Namun tubuhnya sedikit condong ke depan. Tampak seperti harimau ganas yang siap menerkam mangsanya. Dia siap untuk melepaskan kekuatan yang mengejutkan kapan saja. Hanya kau sendiri. Jari Luotong dengan lembut menarik bagian depannya. Udara terkoyak, dia memandang Lindong dan berbicara dengan lemah. Ada lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Ucap Lindong tersenyum. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya bergetar sedikit saat cahaya kemasan terang segera meletus. Itu berubah menjadi penghalang tubuh emas mengkilap. Luotong segera mengeluarkan suara logam saat penghalang tubuh emas muncul. Percikan muncul di permukaan penghalang cahaya yang tidak terbentuk. Tampaknya ada beberapa serangan yang diam-diam mengikis Lindong. Pada saat ini sudut mulut Lindong sedikit melengkung. Segera matanya menjadi sedingin es. Kakinya melangkah maju dengan suara itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat dengan kecepatan seperti kilat.
Segera tubuh Lindong muncul di depan Luo Tuong dalam sekejap. Dia melangkah maju. Yuan Power yang liar dan kejam tersapu dan langsung diaglomerasi menjadi gajah besar berwarna emas besar di sekelilingnya. Reruntuhan gajah suci langit. Pada saat ini gajah raksasa berwarna emas melilit tubuh Lindong. Itu disertai dengan kekuatan luar biasa yang dapat menyebabkan langit dan bumi runtuh saat dia bertabrakan dengan kejam ke arah Luo Tong. Mata Luo Tong membeku ketika dia melihat bahwa Lindong telah melepaskan serangan yang begitu kuat sebagai langkah pertama. Dia mundur sedikit dan jari-jarinya melengkung. Aura tajam di sekelilingnya benar-benar meletus seperti pedang pada saat ini. Jari pedang roh, teriak Luo Tong. Seketika aura tajam dimuntahkan dari ujung jari Luo Tong dan benar-benar diaglomerasi menjadi pedang besar berwarna hijau tua berukuran ratusan kaki. Kilatan dingin mengalir di atas pedang besar itu. Setelah itu, pedang itu langsung ditebas dengan ganas ke bawah. Itu membawa ketajaman yang mengejutkan saat tanpa ampun menabrak gajah besar berwarna emas yang menyerbu di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika keduanya bertabrakan, segera suara jernih menyebar jauh ke langit memekakkan telinga. Sekarang aku akan memberitahumu jarak antara yang pertama dan yang kedua. Kilatan dingin berkumpul di mata Luo Tong. Tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan tajam. Kekuatan Yuan yang sangat besar dan perkasa tiba-tiba tersapu keluar dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Kekuatan yang keluar jauh lebih kuat daripada 3 ahli tahap 3 Yuan Nirvana. Luo Tong ini benar-benar telah melewati kesengsaraan Nirvana keempat. Dia telah mencapai tingkat 4 Yuan Nirvana. Tatapan cukup banyak orang yang hadir di malam hari agak terguncang. Jelas mereka hanya menyadari bahwa Luo Tong telah berhasil melewati kesengsaraan Nirvana keempat saat ini. Dengan cara ini, kekuatan kekaisaran awan angin akan melonjak secara dramatis lagi. Pada saat ini aura tajam dari cahaya pedang juga menjadi semakin tajam seperti saat kekuatan Yuan Luo Tong melonjak. Detik berikutnya, beberapa garis retakan benar-benar muncul pada gajah besar berwarna emas. Akhirnya suara bergema itu benar-benar meledak. Cahaya kemasan meledak dan sosok di dalamnya juga samar-samar muncul. Jari master pedang memotong gunung. Serangan Luo Tong ini sangat kejam. Itu menerobos serangan Lindong dalam satu serangan. Selain itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun. Kilatan dingin di matanya menjadi lebih kuat. Segel yang dibentuk oleh jari-jarinya berubah saat dia mengarahkan jarinya ke arah Lindong dan mengayunkannya ke bawah dari udara. Sebuah aura tajam yang tak terlukiskan berkumpul di ujung jari Luo Tong. Rasa dingin yang keras itu menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang melihat dari kegelapan, merasa hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Kumpulan liar dari aura tajam hanya berlangsung sesaat sebelum pedang besar berwarna emas gelap yang sangat besar tiba-tiba terbentuk. Ada sosok ilusi samar yang tiba-tiba terbentuk di pedang besar itu. Sosok ilusi sepertinya menemaninya seperti ahli pedang yang hebat. Sosok ilusi yang muncul di halaman menyebabkan aura pedang besar berwarna emas gelap itu tiba-tiba melambung tinggi. Seolah-olah pedang itu memiliki spiritualitas. Aura tajam semacam itu menyebabkan cukup banyak ahli yang telah melangkah ke tahap 3 Yuan Nirvana merasakan dingin yang terbentuk di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memblokir gerakan pembunuhan dari Luo Tong ini. Anggota peringkat pertama dari kategori bumi benar-benar memenuhi reputasinya. Lindong, tidak ada ketidakadilan dalam kematian di bawah seni bela diri jiwaku. Jalanmu di medan perang kuno ini berakhir di sini. Ucap Luo Tong, matanya setajam pisau. Suara sedingin es miliknya ditransmisikan ke bawah dari langit malam. Dia tidak memberi Lindong kesempatan untuk berbicara pada saat ini saat dia melambaikan jarinya ke bawah dari jarak tertentu. Pedang besar berwarna emas itu melesat turun, membawa momentum menakutkan yang bisa menghancurkan sebuah gunung saat menghantam Lindong dari jarak yang tidak jauh. Bangunan-bangunan di bawah itu hancur berantakan saat pedang besar itu diayunkan ke bawah. Mereka hancur membentuk banyak pecahan batu kecil. Permukaan mereka semua sangat halus.
Kecepatan pedang besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah menembus langit malam dan secara akurat menyerang sosok di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini sudah berakhir. Pikiran ini melintas di hati semua orang sementara pedang besar itu menebas ke bawah. Serangan oleh Luotong ini sepertinya cukup untuk membunuh 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Tubuh emas Nirvana pada level ini tidak dapat memblokir kekuatan yang begitu besar. Namun sementara semua orang berpikir bahwa tubuh yang terluka parah akan terbang mundur setelah dihantam oleh pedang berwarna emas besar, suara metalik yang sangat jernih sekali lagi ditransmisikan dari area di mana cahaya keemasan melonjak. Detik berikutnya, riak mengejutkan tiba-tiba meletus darinya. Cahaya terang sekali lagi meletus dari sosok itu. Namun kali ini warnanya tidak keemasan. Sebaliknya itu adalah semacam warna hijau yang tidak biasa. Cahaya hijau yang meletus di malam yang gelap sangat menarik perhatian. Semua tatapan termasuk Luotong tiba-tiba melesat, mata mereka segera menyusut. Cahaya hijau menyusut kembali dan penghalang cahaya berwarna itu muncul di depan mata semua orang. Selain itu, ada sosok naga besar yang berlama-lama di atas penghalang cahaya itu. Tekanan menakutkan menyebar dari langit menyebabkan cukup banyak orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Pedang besar berwarna emas itu secara kebetulan digigit oleh bayangan naga. Itu menyebabkannya tidak dapat maju lebih jauh. Terlebih lagi, aura tajam yang meresap di sekitar pedang besar itu juga sepenuhnya terhalang. Pukulan membunuh Luotong jelas telah diblokir secara paksa oleh Lindong. Suara nafas dingin yang terus-menerus dihirup dengan tenang muncul di langit malam, menunjukkan keterkejutan di hati semua orang. Sosok di atas penghalang cahaya berwarna hijau mengangkat kepalanya perlahan. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya. Seluruh tangannya benar-benar ditutupi oleh sisik berwarna hijau yang dikemas dengan rapat. Semacam aura misterius namun kuat menyebar samar-samar. Gigitan naga hijau. Tangan yang ditutupi oleh sisik berwarna hijau tiba-tiba mengepal. Segera penghalang cahaya berwarna hijau yang bertahan di atas mulut besar bayangan naga tiba-tiba menggigit ke bawah. Suara menusuk yang jelas muncul di langit malam. Segera pedang besar berwarna emas yang sangat tajam itu benar-benar hancur di depan banyak mata yang tercengang. Paling tidak, kau tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Pedang besar itu hancur saat suara sedingin es menyebar di langit malam ini sambil membawa perasaan yang dingin. Fragmen pedang emas raksasa meledak keluar dan bahkan udara itu sendiri tampaknya terkoyak dimanapun fragmen itu lewat. Apalagi bangunan di bawahnya yang langsung berubah menjadi keju Swiss memperlihatkan banyak lubang hitam mengkilap. Dalam kegelapan, kejutan diam-diam muncul di beberapa mata yang telah mengamati langit malam. Jelas tidak ada yang mengharapkan Lindong untuk langsung menghancurkan serangan tangguh Luotong menjadi berkeping-keping hanya dengan kekuatan tahap 3 Yuan Nirvana. Praktis tidak ada periode pemanasan dalam pertukaran dol. Pukulan pertama mereka adalah serangan yang hebat. Keduanya tahu bahwa yang lain bukan individu biasa. Dengan demikian, tidak ada pihak yang berencana untuk menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Oleh karena itu pertukaran singkat ini diam-diam mengandung bahaya yang tidak ada habisnya. Di halaman, Sukui tanpa sadar menelan ludah saat melihat pemandangan itu. Matanya tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah sosok tinggi yang diselimuti lampu hijau. Kartu di lengan orang ini benar-benar mencengangkan. Pada saat ini Xiao Dao masih mempertahankan penampilannya yang malas seolah-olah tidak ada yang luar biasa. Meskipun Luotong telah mencapai tahap 4 Yuan Nirvana, dia jelas telah maju ke tahap itu belum lama ini. Untuk menekan Lindong hanya dengan ini tidak dilakukan lagi hanya mimpi belaka. Terlebih lagi, Lindong saat ini memiliki transformasi naga seni bela diri yang bahkan dirasakan oleh Xiao Dao sangat menakjubkan dan misterius. Melayang di langit malam, Luotong menatap tajam pada sosok yang diselimuti oleh cahaya hijau. Pada saat yang sama, kejutan di matanya diam-diam mundur. Beberapa saat kemudian itu benar-benar berubah menjadi kilatan serius. Saat ini,
Dia tidak lagi berani memperlakukan pemuda di depannya sebagai individu biasa. Sepertinya aku memang meremehkanmu. Suara Luotong sungguh-sungguh. Dia menunjukkan dua jari pucatnya sebelum dia memotong pecahan pedang raksasa yang terbang ke arahnya. Cahaya tajam yang mengalir di matanya setajam pisau. Bahkan jika itu masalahnya, aku harus memberitahumu. Bukan langkah yang bijaksana untuk menyinggung kekaisaran awan anginku, ucap Luotong. Sementara cahaya hijau itu mengalir, bayangan seperti naga itu perlahan-lahan berputar sebelum perlahan-lahan menghilang. Segera sosok Lindong sekali lagi muncul di depan banyak pasang mata yang diam-diam mengawasinya. Setelah menarik cahaya hijau, kilatan dingin juga muncul di pupil matanya yang bercampur dengan sejumput hijau sebelum dia berkata, "Aku juga harus memberitahumu, kau telah melebih-lebihkan dirimu sendiri," ucap Lindong. Setelah dia berbicara, matanya berubah menjadi sangat dingin. Setelah itu sosoknya melintas saat dia melompat. Bayangan buram yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar cahaya hijau. Saat dia langsung merobek udara dan muncul di depan Luotong dengan kecepatan yang mengejutkan. Peningkatan kecepatan tiba-tiba Lindong menyebabkan Luotong tercengang. Namun segera, kekuatan Yuan yang kuat di tubuhnya menyembur keluar. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang mengamati tempat ini. Oleh karena itu, malam ini demi reputasi kekaisaran awan angin, dia harus menghajar orang yang tiba-tiba muncul di kota seribu gajah. Sebuah cahaya hijau mencolok menyapu keluar dari tubuh Lindong ke segala arah. Akhirnya dengan cepat berkumpul di jari tengah telapak tangan kanan Lindong. Saat cahaya hijau itu dengan cepat berkumpul bersama, sosok Lindong mulai membengkak dengan cara yang aneh. Sisik hijau perlahan muncul di jari-jarinya. Dalam beberapa saat, jari Lindong telah berubah menjadi jari naga hijau sepanjang beberapa meter. Jari naganya dibungkus dengan sisik hijau yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu gelombang kejut buas muncul darinya. Di ujung jarinya, ada kilatan dingin yang menyilaukan yang sepertinya bisa menembus ruang angkasa. Ini adalah jari naga asli dan tidak dipalsukan dari Yuan Power. Keterampilan naga terwujud yang diberikan Kingzi kepada Lindong memiliki kemampuan untuk merampok kekuatan surgawinya. Jika dia sepenuhnya bisa menguasainya, maka tubuh fisiknya akan menyaingi suku naga. Tentu saja berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, dia secara alami belum mencapai tahap itu. Meskipun demikian, dia masih hampir tidak bisa mengubah salah satu jarinya menjadi naga. Ketika jari naga raksasa ini muncul di telapak tangan Lindong, nampaknya cukup aneh. Namun getaran yang merembes keluar menyebabkan ekspresi Luotong berubah serius seketika. Begitu jari naga ini muncul, Lindong tidak ragu lagi. Saat dia tiba-tiba mengulurkan lengannya dimanapun jari naga hijau melintas, udara di sekitarnya benar-benar tersebar. Setelah itu cahaya hijau merobek udara dan menusuk Luotong secepat kilat. Saat dia menatap jari naga itu, Yuan Power yang kuat menyembur keluar dari dalam tubuh Luotong. Akhirnya segel tangannya berubah saat dia berteriak dengan marah. Jari perisai pedang. Seketika Yuan Power berkumpul di depan Luotong. Hanya dalam beberapa saat, mereka berubah menjadi pedang Yuan Power seperti perisai besar. Sensasi yang sangat kuat muncul dari dalam dan itu tampak seperti perisai yang sangat kuat. Begitu perisai pedang itu terwujud, cahaya hijau yang sangat tajam mendekat dengan keras. Setelah itu di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, itu dengan kuat menghantam perisai pedang itu. Seketika suara logam yang menusuk dengan keras bergema di langit malam. Sebuah kekuatan menakutkan meletus saat jari instan dan perisai bertabrakan. Karena kekuatan ini, tubuh Luotong benar-benar terdorong mundur sejauh ratusan meter. Ada percikan api yang berderak di perisai pedang itu. Namun pada saat yang sama, tubuh Lindong terus bergerak maju. Sementara tubuh Luotong langsung terdorong mundur oleh kekuatan itu. Siapapun tahu bahwa Lindong benar-benar unggul dalam pertarungan langsung ini. Saat ini ekspresi Luotong terkejut. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya serangan Lindong.
Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam perisainya, dia masih dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan. Namun dia percaya bahwa Lindong tidak akan mampu menahan serangan semacam ini untuk waktu yang lama. Selama dia mampu menahan serangan baliknya yang kejam, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaannya. Ketika dia memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata tajam Luotong. Pada saat ini dia tiba-tiba melihat senyum mengejek perlahan muncul di wajah Lindong. Segera hatinya bergetar. Sementara senyum mengejek muncul di bibirnya, anehnya Lindong menarik kembali lengannya. Setelah itu yang jaraknya tidak jauh darinya, jari naga hijaunya mulai bergetar dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara itu gelombang suara yang menusuk mulai menyebar sementara jari naganya bergetar. Ketika dia melihat pemandangan ini, pupil Luotong menyusut dengan keras. Untuk menggunakan getaran berkecepatan tinggi untuk meningkatkan kekuatan penghancurnya, tubuh fisik orang itu sebenarnya sekuat ini. Jari naga hijau, hancurkan! Teriak Lindong. Seketika jari naga hijau yang bergetar dengan cepat mengukir beberapa bayangan kabur. Akhirnya itu dengan kejam menghantam perisai pedang yang kokoh. Gelombang suara yang menusuk secara maniak terdengar dari perisai pedang. Akhirnya mata Luotong mengerut hingga seukuran peniti. Itu karena dia melihat bahwa sebenarnya ada semakin banyak retakan mulai muncul di perisai pedangnya. Beberapa saat kemudian, di bawah tatapan terkejut Luotong, perisai yang menutupi tubuhnya mulai meledak dengan ledakan yang keras. Pada saat ini, pecahan memenuhi cakrawala. Namun ekspresi Lindong tetap tenang. Saat dia menyentakkan lengannya, cahaya hijau itu langsung merobek pecahan peluru sebelum kilat dengan cepat menusuk dada Luotong. Jari naga itu mendarat di dada Luotong, tetapi tidak menembus tubuh Luotong. Sebaliknya suara yang jernih dan tajam bergema. Saat kekuatan residu mulai muncul, baju Luotong robek sebelum memperlihatkan rompi hitamnya. Di bawah rompi hitam itu, ada cahaya aneh yang berkilauan. Terbukti itu adalah harta karun jiwa yang cukup kuat. Namun saat ini cahayanya telah meredup. Terbukti itu menderita pukulan besar setelah menerima serangan jari Lindong. Meskipun dia memiliki harta karun jiwa untuk melindunginya yang memungkinkan dia akan menghindari serangan fatal, kekuatan residu masih melukai Luotong sampai dia terpaksa memuntahkan seteguk darah. Sementara itu tubuhnya dengan mengerikan terbang keluar. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia benar-benar menggunakan momentum untuk melarikan diri. Lindong, kau akan menyesali hari ini. Saat Luotong melarikan diri, raungan yang dalam dan marah bergema di langit malam. Pada malam hari, seluruh kota tampak terdiam. Beberapa pasang mata yang tersembunyi dipenuhi dengan keterkejutan. Anggota kategori bumi peringkat pertama yang telah maju ke tahap 4 Yuan Nirvana sebenarnya terluka dan dipaksa mundur oleh Lindong. Orang itu terlalu kejam. Beberapa pasang mata tanpa sadar menoleh untuk melihat pria yang melayang di langit malam. Mereka tidak percaya bahwa Luotong akan benar-benar dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, pria itu terlalu berani. Melukai Luotong mirip dengan deklarasi perang melawan Kekaisaran Awan Angin. Kedua kepala Kekaisaran Awan Angin pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Ucap beberapa individu bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa membayangkan betapa marahnya Kekaisaran Awan Angin ketika mereka mendengar tentang provokasi Lindong. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.